Ini kita kasih pupuk campur ya. Ini sudah usia 5 bulan ini. Usia 5 bulan. Ini kita lihat umbinya udah banyak. Ini busuk ya. Busuk seperti ini bukan busuk karena penyakit sebenarnya. Ini busuk karena memang kalau dia sudah tua, daunnya ini nanti dia akan busuk sendiri dia. Nah, ciri kita membedakan dia busuk tua atau busuk karena penyakit itu adalah kita melihat kalau masih ada yang hijau, ada yang busuk, berarti namanya busuk tua. Kalau semuanya ini menguning ya, menguning dan masih hijau sudah menguning, berarti dia busuk. Tapi kalau yang ini tidak busuk sama sekali. Kita lihat ini umbinya sudah mulai keluar. Kayak ini kita pupuk, jarak pupuknya itu adalah 1 jengkal dari lingkaran umbi yang ada ini. Ini umbinya juga ini ya, umbinya sudah mulai keluar. Ini setelah kita pupuk nanti kita tutupi tanah nantinya ya. Nah, itu juga ini umbinya sudah mulai keluar juga di sini. Ini kelihatannya memang seperti tidak subur ya, karena kemarin musim kemarau ya, musim panas, baru sekarang turun hujan, tetapi umbinya sudah mulai banyak ini, meskipun batang yang hidupnya cuma sedikit ini ya. Jadi jangan beranggapan tidak selalu yang subur itu yang besar gitu ya, yang banyak ininya, tapi kadang juga itu tergantung dengan kondisi cuaca dan alam kita. Jadi kalau misalkan dia karena musim panas, dia akan kerdil seperti ini batangnya, dan yang naik itu atau yang hijau itu cuma beberapa batang saja. Tapi pada umbinya, isinya ini sudah mulai banyak ini ya. Ini sekelilingnya ini sekitarnya sudah ada umbinya. Makanya kita harus memberikan pupuk itu 1 jengkal dari umbinya, karena akarnya ini tidak di sini lagi posisinya, tapi sudah di sini akarnya. Jadi kalau sempat teman-teman kasih pupuknya di sini, itu saya jamin nanti akan busuk ini nantinya. Karena pupuk ini bersifat sifat panas ini ya. Ini pupuk campur urea, TSP dan NPK ini. Ini sudah usia 5 bulan ya, 5 bulan setengah. Nah, ini cuman terlihat cuman 3 batang ini yang ada. Tetapi rimpangnya, isinya ini sudah banyak ini. Ini ya. Nah, ini sekitar sini ini sampai. Bahkan kalau kita lihat yang hanya seperti 3 batang ini udah sampai ke sini dia ya. Ini ya, ini kan busuk ini, tapi bukan busuk buah ini ya. Ini memang busuk karena dia sudah tua dia ini. Nah, karena dia setiap kali dia tua dia akan busuk nih. Bayangkan ini hanya 3 batang ini, rimpangnya sudah sepanjang ini nih isinya ini sini. Nah, ini bayangkan nih ya, nih banyak. Makanya kalau dalam tahap ini kita harus memberikan pupuknya secara hati-hati, jangan sampai terkena batangnya ini ya. Ini bayangkan, ini 3 batang terlihat tidak subur, tetapi kalau kita cek isinya ini nih, nah ini sampai sini. Ini kemarin yang kita kasih jerami kemarin. Jadi kalau ini dikasih jerami di pangkalnya tidak apa-apa, biarkan saja, nanti akan jadi pupuk buatan dia nanti di sininya. Itu ya, sahabatnya ini saya prediksikan mungkin sudah ada ya berat 6 on sudah ada nih satu rimpang ini, 1 batang ini, atau 6 on lebih sudah ada ini. Ini kalau usia nanti 7 bulan 8 bulanan mungkin sudah ada sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo ini. Ini juga ya, ini terlihat kerdil memang ini kan busuk ini. Tapi bukan busuk karena penyakit, karena busuk memang karena tua, ini cirinya ya. Tapi kalau busuk karena penyakit, semuanya kuning ini,
semuanya menguning. Tetapi ini tidak, ini ada umbinya, juga ya. Ini saat ini saya melakukan proses pemupukan yang ketiga nih ya, pemupukan yang ketiga. Nah, ini kita campur dengan pupuknya ini ya. Ini pupuknya, yang putih itu urea cantik kalau sebelah sininya, yang oranye itu atau yang kayak merah itu NPK Posca, yang abu-abu itu terlihat seperti pupuk TSP. Nah, ini lahan saya memang sebelumnya kita tanamin dengan jagung ya. Jagungnya itu sudah kita panen. Jagungnya tujuannya adalah untuk, karena ini kondisinya di sawah ya, tanahnya basah seperti ini, maka saya tumpang sari dengan jagung. Tujuannya adalah jagung ini mampu menyerap air lebih banyak, sehingga kondisi di sini tidak terlalu basah, sehingga tidak menyebabkan busuk pada jahe kita ya. Nah, ini sudah jagungnya sudah saya panen. Ini luasnya. Itu juga yang di sana itu yang usia 2,5 bulan. Itu juga di tengah-tengahnya juga ada jahe gajah di sana. Itu saya tanami, saya tumpang sari dengan jagung. Tujuannya juga untuk mengurangi kelembaban air di bawahnya, karena ini tanah sawah nih. Ini sawah. Nah, itu tanam. Nah, ini kalau kita di sawah ini memang berisiko terhadap penyakit busuk batang ya. Makanya cara mengakalinya adalah kita harus mentumpang sarikan dengan jagung. Ini juga saya tumpang sarikan dengan, ada jeruk juga. Ini jeruknya udah usia 1,5 tahun nih ya, 1,5 tahun. Jeruk 1,5 tahun nih. Nah, itu nanti keuntungan dengan tumpang sari jagung itu adalah saat jagungnya kita tanami, ini rumput yang ada di bawah sini tidak hidup, dia mati dia, karena terlindungi cahaya matahari oleh jagung. Nah, ketika jagung kita panen, kita tidak tinggal pupuk, kemudian kita naikkan lagi. Habis pupuk nanti kita naikkan lagi tanahnya, nanti tutup lagi sini nanti ya, tutupi lagi. Nah, nanti pas turun hujan nanti dia akan bereaksi pupuknya, nanti dia akan gembur lagi ya, seperti itu. Nah, ini lahan saya, ini adalah lahan sawah ya, dan ini basah ini. Kalau sudah hujan dia kan tergenang air nih. Nah, ini seperti ini penampakannya ini ya. Ini memang terlihat beberapa daun sudah mulai menguning. Nah, ini memang kalau di usia 4 bulan ke atas itu sudah ada tanda-tanda dia daunnya mulai menua, indikasi bahwa umbinya sudah banyak. Ini contohnya ya. Ini umbinya udah sampai ke sini nih. Jadi memang harus kita pupuk, dan memang makanya ini agak sedikit ada bedengan. Dan di tengah-tengah ini kita kasih pupuk nanti, karena akarnya pasti di sini, bukan di sini. Jadi jangan pupuk di pangkalnya ini, nanti bisa mati jahenya ya. Nah, ini cuma satu batang yang tinggal ya. Ini busuknya, tetapi bukan busuk karena penyakit, tapi busuk memang karena usianya sudah menua. Di usia 5 bulan ke atas nih, ini umbinya nih ya. Ini umbinya, bahkan umbinya itu sampai ke sini umbinya nih. Nah, ini umbinya nih, cuman hidupnya cuma tinggal satu ini lagi nih. Nah, ini umbinya sampai sini ya. Ini karena kemarin musim panas ya, hujan tidak turun, maka dia seperti ini. Tapi prinsipnya tidak selalu yang subur itu yang gembur, itu tergantung dengan kondisi tanah kita. Bayangkan ini satu batang yang tinggal nih ya, kerdil seperti ini, tetapi umbinya sudah sampai ke sini nih. Nah, sampai ke sini, ini udah banyak nih. Ini akan saya pupuk hari ini guys ya. Jadi tips pertama untuk sahabat yang menanam jahe di daerah yang basah seperti ini, di daerah sawah, pertama itu adalah dibuat dulu bedengannya, tanahnya, kemudian lakukan tumpang sari dengan tanaman apapun yang usianya lebih pendek. Jahe kan lama ya, 1 tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan baru bisa kita panen. Nah, ini jagung cuman sekali 2 bulan bisa kita panen. Tujuannya jagung ini sehingga bisa mengurangi kadar air yang ada di
di jahe kita sehingga tidak menyebabkan busuk ya. Nah ini gitu guys ya. Itu nanti habis ini kita akan saya akan bagi juga pengalaman di sana bagaimana yang di jahe usia 2 bulan sana, 2 bulan setengah ya, dengan konsari dengan jagung juga. Nah sekarang saya nih memang terlihat seperti tidak subur alias kerdil, tetapi sebenarnya isinya sudah sangat banyak sekali. Ini mungkin terlihat seperti busuk ini, busuk ya, jangan cemas ya. Selagi ada yang hidup 1 atau 2 batang di seperti ini, berarti ini busuknya bukan karena busuk penyakit, ini busuk karena memang usianya. Dan harus diingat usia 4 bulan ke atas sampai panen nanti akan ada busuk-busuk seperti ini, daun mulai menguning seperti ini. Itu bukan, tidak perlu dicemaskan, karena itu adalah tandanya dia sudah mulai menua dan umbinya pasti sudah banyak di sini ya. Nah ini nih sudah banyak ini. Nih jadi busuknya ini bukan busuk karena penyakit ya. Nah ini ya, nah terus seperti itu. Jadi ya sahabat semuanya, saya ulangi poin penting proses pemupukan ya, itu harus memperhatikan umbinya, umbi dan usianya. Kalau umbinya sudah banyak seperti ini, jarakkan 1 jengkal ya, atau kita bisa berpatokan pada posisi daunnya, dimana daunnya kalau batangnya seperti ini, daunnya di ujung daun di sini, maka pupuknya di sini ya, di sini pupuknya, karena indikator dari akar serabut, akar yang makan itu adalah pada ujung daun ini dia, bukan di pangkalnya. Karena di pangkalnya dia tidak ada lagi urat serabutnya ini. Di sini yang makan, yang cari makanan di sini. Maka proses pemupukan itu harus 1 jengkal dari batangnya atau rimpangnya ini. Jangan dikasih di pangkalnya. Kalau kasih pangkal nanti busuk buahnya karena panas ya. Oke, demikian saya lanjutkan kerja dulu. Dan tunggu saja video berikutnya, saya akan bagikan pengalaman juga bagaimana kondisi jahe di sana. Apakah oke-oke saja atau bagaimana. Terima kasih. Jangan lupa like dan share, subscribe channel ini jika bermanfaat, dan semoga memberi manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih.